Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 2 Januari 2024. Peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2, ayat 22 sampai dengan 28. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Pembacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 1, ayat 19 sampai dengan 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesaksian Yohanes Pembaptis tegas, benar, dan jujur. Meski ia melakukan pembaptisan, tetapi bukanlah Mesias. Kendati ia dinubuatkan sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Nabi Elia. Tetapi dibandingkan dengan Yesus Kristus Sang Mesias, ia tak layak untuk membuka tali kasutnya.
Maka kita perlu teguh percaya akan kesaksian itu agar kita kelak memperoleh hidup kekal. Identitas berbangsa. Identitas berbangsa adalah aspek penting dalam kehidupan seseorang dan masyarakat. Identitas berbangsa mencakup pengenalan diri dan kelompok seseorang sebagai bagian dari suatu negara atau bangsa tertentu. Pentingnya identitas berbangsa dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, penciptaan rasa solidaritas dan kebanggaan. Identitas berbangsa menciptakan rasa solidaritas di antara warga negara, sehingga hal ini memperkuat rasa kebanggaan terhadap identitas dan menghasilkan persatuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan bersama. Kedua, pengakuan hak dan kewarganegaraan. Identitas berbangsa penting dalam mengakui hak dan kewarganegaraan seseorang di negara tertentu, sehingga seseorang mendapatkan akses dan perlindungan atas hak-hak tertentu yang dijamin oleh hukum. Ketiga, pembentukan jati diri. Identitas berbangsa berkontribusi dalam membentuk jati diri individu dan kelompok. Keempat, pemeliharaan warisan budaya dan sejarah. Identitas berbangsa membantu dalam pemeliharaan warisan budaya dan sejarah suatu bangsa, sehingga dari generasi ke generasi, orang mengakui dan merayakan identitasnya. Kelima, stabilitas sosial dan politik. Identitas berbangsa dapat membantu dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik. Ketika warga negara merasa terhubung dengan identitas bersama, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Ini dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Keenam, partisipasi dan pencapaian bangsa. Identitas berbangsa dapat mempengaruhi partisipasi dan pencapaian dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, olahraga, dan budaya. Ketika individu merasa terhubung dengan bangsanya, mereka lebih termotivasi untuk berkontribusi positif bagi kemajuan dan prestasi bangsa. Namun, identitas berbangsa juga harus diimbangi dengan kesadaran akan pluralitas dan penghargaan terhadap identitas lainnya. Terlalu berlebihan dalam nasionalisme dapat menyebabkan ketegangan antar bangsa atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan inklusivitas dan penghargaan terhadap beragam identitas dalam kerangka kesatuan yang lebih luas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas berkat-Mu yang telah kuterima sampai pada hari ini. Semoga aku lebih percaya akan penyelenggaraan ilahi yang Engkau kehendaki dalam diriku. Ampunilah segala dosa dan kesalahanku pada hari ini, dan berkenanlah Engkau menyempurnakannya, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian kali ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.